Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama di pagi hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi atau di subuh ini kita masih sama-sama dapat bangun dan Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini mohon maaf, ini benar-benar lupa, namanya juga lupa. Ada tugas di sini gitu. Tapi insya Allah walaupun terlambat jadi pas ini tadi. Jadi begitu doa selesai ya, saya alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah yang berkaitan dengan sholat Jum'ah ya. Masalah sholat Jum'ah ini ada beberapa persoalan yang akan kita bicarakan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini. Di antaranya adalah terkait dengan kewajiban sholat Jum'ah itu sendiri, bagi siapa dan apa saja syaratnya, termasuk juga rukunnya, dan yang terakhir adalah hukum mendirikan sholat Jum'ah itu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalisu minal jumlatis tsalisah. Jadi bab 3 ini dari 3 bab. Wal kalamul mukhitu bi qawaidi hadzal bab munhasirun fi arba'ati fusul. Pembicaraan penting dari beberapa kaidah di dalam bab ini diringkas fi arba'ati fusul, yaitu menjadi 4 pasal. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, fi wujubil jum'ah, yaitu terkait dengan kewajiban Jum'ah atau kewajiban melaksanakan sholat Jum'ah. Wa ala man tajibu, bagi siapa diwajibkannya ya, sholat Jumat itu wajib bagi siapa. As-tsani, yang kedua, fi syurutil Jum'ah, apa saja persyaratannya mendirikan Jum'ah atau kapan sholat Jum'ah itu dilaksanakan. As-tsalisu, yang ketiga, fi arkanil Jum'ah, berbicara tentang rukun-rukun sholat Jum'ah. Ar-rabi'u fi ahkamil Jum'ah, yaitu berbicara tentang hukum-hukum yang terkait dengan sholat Jum'ah. Jadi ada 4 itu. Al-faslul awwalu, kita bicara tentang yang pertama, pasal yang pertama, fi wujubil Jum'ah wa man tajibu alaih, yaitu terkait dengan kewajiban sholat Jum'ah dan bagi siapa yang diwajibkan. Nah, kalau udah bagi siapa ini pasti orang ya. Kalau man pasti orang, selain orang nggak wajib. Ya Pak ya. Amma wujubu
amma wujubu sholatil jum'ah alal a'yan. Adapun kewajiban sholat Jum'ah itu diwajibkan alal a'yan, yaitu wajib ain setiap orang. Prinsipnya sholat Jum'ah itu wajib bagi siapa saja. Itu prinsip. Fahuwal ladzi alaihil jumhur. Inilah pendapat jumhur ulama. Kenapa itu diwajibkan sholat Jum'ah itu? Likauniha badalan min wajibin. Karena sholat Jum'ah itu keberadaannya sebagai pengganti dari wajib, wahwa ad-duhur, yaitu pengganti sholat duhur. Sholat duhur kan wajib Pak ya. Nah sholat Jum'ah ini penggantinya. Maka karena yang diganti wajib, maka penggantinya juga wajib hukumnya. Itu pendapat jumhur ulama. Nah pertanyaannya, jumhur ulama itu siapa gitu ya. Nah jumhur ulama ini kita sering dengar bahwa jumhur ulama itu kalau sudah disebut atau disepakati oleh 3 ulama. Siapa ulama itu? Yaitu 3 imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Itu jumhur. Jumhur ulama itu 3 ulama itu yang dikenal jumhur ulama. Nah 3 imam ini sepakat bahwa prinsipnya sholat Jum'ah itu wajib bagi siapa saja. Kenapa? Karena sebagai pengganti sholat duhur. Sholat duhur itu hukumnya wajib, maka penggantinya juga wajib. Dasarnya apa bahwa sholat Jum'ah itu wajib? Walidhohiri qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil, dikumandangkan azan lis-sholati untuk melaksanakan sholat. Azan itu kapan? Min yaumil jum'ah, di hari Jum'ah. Fas'au, maka bersegera. Bersegera ngapain? Ila dzikrillah, menuju atau segera ingat Allah. Artinya ingat Allah di sini adalah segera menuju masjid, menuju tempat dilaksanakan sholat Jum'ah. Wadarul bai', tinggalkan semua aktivitas. Walaupun bai'un ini perdagangan, di sini sebenarnya meninggalkan apa saja pekerjaan ya yang mesti harus ditinggalkan ketika mendengar azan panggilan sholat Jum'ah. Itu dasarnya ya, dasarnya itu. Dari ayat tersebut, dan ayat tersebut ini ada di surat Jum'ah ayat 9 di situ ya, ayat 9. Maka di sini ada kata fas'au wal amru alal wujub. Fas'au ini perintah, segera menuju, segera ingat Allah. Ya, untuk melaksanakan sholat Jum'ah sebagai pengganti sholat duhur. Ada perintah di sini, dan perintah ini alal wujub. Perintah di sini atau amar di sini adalah menunjukkan wajib. Itu dasar Al-Quran. Waliqaulihi alaihi salatu wassalamu, dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyantahiyanna aqwamun an wad'ihimil jumu'at aw liyahtamannallahu ala qulubihim. Juga berdasarkan sabda Nabi yang secara keras mengatakan siapapun, sungguh siapapun yang meninggalkan, tidak memperhatikan atau cuek ya, meninggalkan anwat ihimil jumu'at, dengan cuek, tidak merasa terpanggil, dia tinggalkan itu panggilan sholat Jum'ah, tidak dilaksanakan, auliyahtamannallahu ala qulubihim,
Sungguh dikhawatirkan Allah akan mengunci, menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Hati-hati Pak, sholat Jum'ah ini ya, ada hadis yang lain 3 kali berturut-turut dia meninggalkan tanpa ada penyesalan, tanpa merasa bahwa itu sholat Jum'ah wajib, maka dikhawatirkan hati orang itu ditutup oleh Allah, dikunci sehingga tidak mau menerima kebenaran ya. Nah, ini kan ada orang-orang yang begitu ya, dia tidak akhirnya tertutup, sulit untuk menerima kebenaran. Ini sangat berbahaya sekali, dan jika ini terjadi maka sebenarnya dia telah munafik ya. Wa dhahaba qaumun ila anha min furudil kifayah. Meskipun ada juga yang mengatakan pendapat bahwa sholat Jum'ah itu fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Yaitu jika ada salah seorang sudah melaksanakan maka kita gugur kewajiban. Ada yang mengatakan seperti itu, termasuk wa an Malikin, menurut Imam Malik riwayatun syadah anha sunnah, dan ada satu riwayah yang diterangkan oleh Imam Malik bahwa ada yang mengatakan bahwa sholat Jum'ah itu hukumnya sunnah, tapi ini aneh, dianggap aneh. Tetapi ya itulah kenyataannya, ada pendapat-pendapat yang lain, dan ternyata pendapat-pendapat itu bukan asal ngomong tetapi juga ada sebabnya. Nah, ini yang penting. Nah, sebabnya apa? Sholat Jum'ah ini hukumnya ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Apa sebabnya? Wassababu fi hadzal ikhtilafi tashbihiha bi sholatil 'id. Sebabnya adalah karena adanya perbedaan pendapat yang tasbihiha, yang menyamakan sholat Jum'ah ditamakan dengan bi sholatil 'id, dengan sholat Id. Ya, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Dasarnya apa? Liqaulihi alaihi sholatu wassalamu, dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu 'idan. Sesungguhnya hari ini Jum'ah Allah menjadikan 'idan, ya, Id, lebaran. Ya, Ruwiyah Ibnu Majah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza yaumun 'id ja'alahu lil muslimin faman ja'a ila yaumil jum'ah falyaghtasil wa in kana thayyibun falyamis minhu wa alaikum bisiwak. Ya, qala fi zawaid fi isnadihi Salih bin Abil Akhdar liyanhil jumhur wa baqi rijalahu siqat. Ada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda dengan sabdanya inna hadza yaumun 'id. Pada Jumat itu Rasulullah pernah mengatakan bahwa hari ini adalah lebaran, hari ini adalah hari raya. Oleh karena itu ja'alahu lil muslimin, dijadikan, ya, bagi atau dijadikan Id di hari Jumat ini bagi orang-orang Islam. Faman jaa ila yaumil jum'ah, barang siapa yang datang, yang hadir di hari Jumat, datang kemana? Pasti ke masjid, ya. Falyaghtasil, hendaknya dia mandi. Wa in kana thayyibun, jadi seandainya dia punya minyak wangi, ya pakai mewangian. Falyastamishu, dengan memakai pakaian yang bagus. Wa alaikum bisiwak, jangan lupa sikat gigi. Ya, walaupun siwak ini seringkali dimaknai secara tekstual gitu kan. Sekarang ini ada penggantinya pasta gigi dengan ini, terus kemudian orang nggak mau pakai itu, Rasulullah karena pakai kayu arok, ya. Wah, itu terus dibawa-bawa gitu. Nggak apa-apa kalau ganti-ganti, kalau udah bertahun-tahun itu pakai itu aja, ya itu yang repot tuh. Nah, ini yang model-model nggak mau lagi pakai
sikat gigi karena Rasulullah tidak pakai itu, Rasulullah pakai arok gitu ya. Nah, itu yang masih pendapat-pendapat yang seperti itu ya nggak usah disalahin, nggak apa-apa ya. Asal dia pakai untuk dirinya sendiri, tidak nyalain orang lain. Yang aneh itu kan supaya orang lain niru dia. Kalau nggak kayak dia salah, nah itu yang repot. Nah, itu repot itu. Nah kalau model begitu repot juga. Nanti orang udah rajin ke masjid disalah-salahin juga, nggak sunnah. Dia ke masjid pakai motor. Rasulullah ke masjid nggak pakai motor, kan gitu ya. Nah nanti dabrah kemana-mana gitu kan. Pakaiannya juga nggak sunnah, kan gitu ya. Nah, nanti celananya juga nggak sunnah juga, gitu kan? Karena untuk mata kaki, kan begitu. Udah panjang gitu. Akhirnya yang udah ke masjid bubar, ditempatin dia sendiri. Nah ini yang terjadi. Makanya hati-hati yang model begitu. Nggak usah diusir sih Pak, biarin sholat. Asal dia nggak nyala-nyalain. Karena sudah terjadi Pak, di mana-mana itu ada terjadi itu. Loh, ini masjid ini kok modelnya sekarang kok dia aja ini. Yang lain kemana? Karena udah disalah-salahin tadi, ya disalahin kan orang tua, nggak pernah ngaji. Saya ke masjid pasti disalahin. Akhirnya nggak ke masjid ya, setelah di rumah. Kan gitu. Ya dekat sini kan ada juga. Di Witana itu asalnya jamaahnya banyak ini ya. Sekarang udah mayoritas yang model begitu. Ya, saya selalu mengingatkan yang seperti itu. Hati-hati. Makanya ada apa ya? Sebenarnya guyonan gitu. Ada guyonan gitu. Kalau cuman mohon maaf Muhammadiyah yang masuk, paling yang hilang itu kunut. Ya. Kalau orang NU masuk, sendal yang hilang. Tapi guyonan nih. Tapi kalau udah maaf aja, yang begitu-begitu itu masuk, bukan hanya sendal dan kunut yang hilang, orangnya juga hilang. Nggak ke masjid lagi karena disalah-salahin. Ya kan sakit hati, kita udah mau ke masjid, udah mau ibadah malah disalahin. Ya nyalain nggak sesuai sunnah katanya gitu, nggak sesuai sunnah. Itu pakaiannya nggak sunnah, ini nggak sunnah. Emangnya Nabi pakai celana kayak model begitu kan begitu ya. Baik. Jadi sebabnya tadi dikarenakan sabda Nabi yang dipahami oleh pihak lain seperti it gitu ya. Ya nggak masalah gitu. Tapi kan Nabi juga menjelaskan tadi hati-hati bagi orang yang tidak memenuhi panggilan sholat Jum'ah tadi. Masalah hukumnya kan memang di Al-Quran itu tidak ada kata wajib, tidak ada kata sunnah ya. Yang ada kan bersegeralah. Tapi jumhur ulama, 3 imam itu bersegeralah itu karena itu perintah, jangan sampai nggak datang. Karena itu kemudian dijadikan karena ada warning yang sangat keras dari Nabi. Kalau kamu cuek atas panggilan di hari Jum'ah itu, melaksanakan sholat Jum'ah itu, dikhawatirkan kamu hatinya ditutup oleh Allah sehingga tidak mau menerima kebenaran, dikunci. Menunjukkan di sini jangan sampai ditinggalkan ya. Sengaja cuek bahwa itu tidak wajib, cuman sunnah gitu misalnya, dengan alasan-alasan lah karena sibuk, udah saya ganti sholat duhur saja, kan ada yang model begitu ya. Nah itu hati-hati, itu bahaya. Meskipun diakui tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan menyamakannya sholat Jum'ah itu seperti Id, bukan berarti kita cuek atau tidak peduli dengan keberadaan sholat Jum'ah. Itu yang penting. Selesai hukum itu ya, wajib ya, kecuali yang punya udzur syar'i. Jadi kita yang tidak ada dalam keadaan berpergian, tidak sakit, tidak apa, itu kita harus meyakini bahwa itu wajib. Tapi ya tentang walaupun wajib, sebenarnya bagi orang yang sakit tidak wajib, ya nggak perlulah sampai mesti harus berusaha untuk bisa ini padahal sakit. Nah itu juga tidak boleh juga gitu. Wa amma ala man tajibu,
Dan adapun bagi siapa diwajibkan itu, fa'ala man wajadat fihi syurutu wujubis shalah al-mutaqaddimah wa wajada fiha zaidan 'alaiha arba'atu syurut. Adapun bagi siapa diwajibkan itu adalah sebenarnya diwajibkan sebagaimana syarat-syarat wajib sholat yang terdahulu. Jadi sama wajibnya seperti sholat-sholat biasa, yaitu sholat duhur tadi. Wa wajada fiha zaidan, dan ditemukan adanya tambahan 'alaiha arba'atu syurut atau arba'atu syurutin. Adanya tambahan diwajibkan sholat Jum'ah itu terhadap siapa? 4 syarat. Isnani bittifaq, yang 2 syarat itu disepakati. Ya. Wa isnani mukhtalifun fihima, yang 2 lagi diperselisihkan. Amal muttafaqu alaihima, adapun yang disepakati atas 2 tadi, atas 2 orang. Siapa? Fadzukurah wassihah, bagi laki-laki dan sehat. 2 orang itu wajib melaksanakan sholat Jum'ah. Jika ada laki-laki, bu, bapaknya nggak berangkat sholat Jum'ah, padahal sakit juga enggak, sehat badannya, udah, Pak, Jumat Pak, berangkat Pak, ya, lagi capek tiduran gitu, dibangun nggak ada, udah kayak di pesantren aja anak saya cerita, kalau subuh nggak bangun termasuk Jumat, ambil aja semprotan kucing itu, ceprot. Anak saya kan cerita baru di pesantren, kalau bangunin gimana? Itu disemprotin Pak. Terus kamu kena semprot nggak? Saya mojok aja ngumpet gitu supaya nggak kena, teman saya kena semprot, saya udah bangun gitu. Baru sebulan bu, boarding bu, udah pulang nih, Jumat kemarin tuh pulang. Jadi ceritanya sebulan udah banyak gitu. Cerita temennya, udah cerita ini. Padahal anaknya diem, jarang cerita. Sekarang makanya kalau ibu punya anak, pesantrenan aja. Sekarang ini insya Allah lebih aman itu. Paling tidak HP-nya sudah dikunci sekali-sekali doang kalau ada diperlukan gitu. Ya. Biasanya kalau di rumah itu udah main game, HP, susah itu. Udah setan gepeng itu, bener-bener itu ngerusak. Ya mohon maaf ini, kalau ibu-ibu sih enggak, ibu-ibu di sini, ibu di Solo juga begitu. TikTokan. Ya bukan tidak boleh, ya sekali-sekali aja. Jangan sampai itu nanti apa? Lagi manasin sayur gosong. Ya kan? Udah melupain semuanya Pak, kalau udah ke situ Pak. Wah asik gitu. Udah pada kecanduan gitu, akhirnya manasin air sampai habis. Ini banyak apa? Panci-panci yang kosong, yang gosong. Sering gitu ya. Makanya apa? Produk untuk masak air itu ada bunyinya itu. Udah punya kik, udah ini deh. Tanpa itu udah sering itu gosong itu. Ya nggak apa-apa, memang itu zamannya teknologi, tapi jangan terbuai dengan itu. Ya kebanyakan sudah ini, ya jadi kerjaan itu jadi numpuk. Ya karena sudah diambil alih oleh TikTokan tadi, TikTokan, YouTube, ya. Itu memang mengasihkan betul itu. Kalau enggak, kalau anak-anak itu sudah game tadi. Nah, ini tambahan saja itu di luar ini Bu ya. Jadi yang ada 2 yang mesti wajib, bapak-bapak terutama, ya laki-laki sehat. Nah tentu laki-laki di sini ya yang sudah balik, yang sudah ini, ya, termasuk anak-anak kita juga harus kita perintahkan atau kita ingatkan. Fala tajibu ala imro'atin, dan tidak wajib bagi wanita. Ini ikhtilaf. Ada yang di satu masjid yang diberikan juga tempat secara khusus untuk wanita. Wa ala maridin, dan tidak wajib bagi orang yang sedang sakit. Sakit ya. Tentu sakit di sini ya harus yang sakit yang memang
Aduh saya sakit kemarin jatuh nih, beset nih, nggak bisa sholat Jumat, nggak gitu-gitu amat kali. Ya, meriang dikit, udah nggak wajib nggak. Jadi maksud sakit ini yang memang ada masyakoh itu, ada kesulitan, ada berat untuk sholat Jumat atau hadir di Jumat. Vertigo ini muter-muter nih kepalanya, ini bahaya juga itu. Sampai dia berangkat jatuh bahaya juga, boleh ya nggak sholat Jumat, tidak wajib lagi karena sakit. Baik, walakin, nah ini ada tetapi, in hadaru, maksudnya jika dia hadir, siapa yang tidak wajib tadi hadir, wanita dan orang sakit, ya. In hadaru kanu min ahlil jum'ah, keberadaannya dia termasuk jamaah sholat Jum'ah. Maksudnya di sini tidak mesti harus lagi sholat duhur lagi. Wah, rumah saya di samping masjid dan memang ada tempat secara khusus diuntukkan untuk wanita. Daripada ini saya datang gitu kan. Sebenarnya dia nggak wajib, tapi dia datang ke masjid ikut berjamaah sholat Jum'ah, ikut mendengarkan khutbah, maka ibu-ibu atau orang sakit tadi yang didorong mungkin masih bisa, nggak bisa jalan doang, tapi ada spesial ibunya yang mau mengantarkan ke masjid, toh nggak jauh misalnya, itu keberadaan dia tidak harus mengulang sholat duhur. Ya, dia menjadi jamaah, walaupun di sini disebut ahlul Jum'ah, itu masuk keluarga Jum'ah, masuk sebagai makmum sholat Jum'ah, sebagai jamaah sholat Jum'ah. Artinya dia tidak harus sholat duhur lagi, diakui. Karena apa? Sholat Jum'ah sebagai pengganti sholat duhur. Jadi nggak perlu sholat duhur lagi kalau udah sholat Jum'ah, meskipun dia tidak wajib karena sakit, ya, laki-laki atau perempuan yang sehat boleh, nggak usah diusir-usir, ya. Baik. Wa ammal mukhtalifu fihima, dan adapun yang dua tadi yang diselisihkan atau ada perbedaan pendapat, siapa dia? Al musafiru wal abdu, yaitu musafir, yaitu orang yang sedang berpergian ke Jawa gitu, naik bus, naik kereta gitu kan, adzan Jum'ah dia, kereta berhenti semua sholat Jum'ah dulu gitu ya. Nggak wajib dia, ya nggak wajib musafir itu. Wal abdu termasuk di sini adalah budak, bukan asisten rumah tangga yang ada di kita ini, budak bukan ya, pembantu bukan. Ini gara-gara pembantu jadi diganti sekarang jadi profesi asisten rumah tangga, keren tuh. Asisten, kan ada asisten bupati, asisten menteri gitu. Ini asisten rumah tangga. Nah, cuman kadang salah kaprah gitu, mentang-mentang pengganti ini asisten rumah tangga, semuanya digantiin, pekerjaan ibunya digantiin semua. Nah, ini yang berbahaya. Wal fal jumhuru ala annahu la tajibu alaihi mal jum'ah. Menurut jumhur ulama, musafir dan budak itu tidak termasuk wajib Jum'ah. Menurut jumhur, ya. Fal jumhuru ala annahu la tajibu alaihim Jum'ah. Bagi jumhur ulama, dua orang itu siapa? Musafir dan budak tidak wajib sholat Jum'ah. Sahabu ala annahu tajibu alaihimal Jum'ah. Tapi menurut Imam Abu Dawud, musafir dan budak itu wajib melaksanakan sholat Jum'ah. Makanya ikhtilaf di sini. Nah, kalau berbeda, kenapa ada yang mewajibkan, kenapa ada yang tidak mewajibkan? Sebabnya apa? Nah, ini penting. Mengetahui sebabnya ini penting, Pak, untuk argumen. Jangan pokoknya kata Pak Ustadz Ali begitu, gitu. Jangan kata saya cuma bacain kok. Saya cuma bacain saja.
Sebabnya apa? Wa sababu ikhtilafihim, sebab perbedaan mereka terkait dengan musafir dan budak itu ikhtilafuhum fi sihhatil asar al-warada fi dzalika, terkait dengan perbedaan pemahaman tentang kesahihan hadis yang terkait dengan musafir dan budak. Wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalamu, adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Salat Jum'ah itu hak dan wajib bagi setiap orang muslim dilaksanakan secara berjamaah, kecuali illa arba'ah, kecuali 4 orang. Siapa dia? Abdun mamlukun, budak yang dimiliki, budak yang sudah dipelihara, yang sudah hasil dibeli. Siapa budak itu? Budak itu yaitu zaman perang, Bu, yang kalah itu ya sudah jadi rampasan perang, termasuk orangnya, termasuk tentaranya, termasuk wanita-wanita yang ikut perang, termasuk yang hadir di dalam peperangan itu memberi semangat. Kalau kalah pasukan itu, maka semuanya jadi barang rampasan. Jadi barangnya termasuk manusia-manusia itu. Makanya ada budak mahal, ada budak yang murah. Semakin cantik dia, mahal dia. Ini bagus bodinya, cantik, mahal tuh. Orang yang laki-laki juga begitu, yang keker, yang kerjaannya rajin. Wah, ini budak rajin ini, badannya juga gede, mahal tuh yang begitu. Dari kayak kerbau juga itu. Makanya yang namanya budak itu nggak merdeka, Bu. Jadi status derajatnya itu sama dengan hewan. Bagaimana kata yang milikin? Makanya budak itu boleh digaulin oleh majikannya tanpa harus nikah, karena itu dia barang, sudah milik. Tapi sekarang makanya keberadaan itu dia diakui, maka Nabi juga sering mengatakan bahwa memerdekakan budak itu pahalanya sangat besar. Termasuk budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, siapa dia? Yang disiksa oleh Abu Sofyan itu loh, Bilal bin Rabah. Itu kan gara-gara masuk Islam dia, akhirnya marah itu. Ya, tanpa seizin kamu masuk Islam, itu disiksa itu. Ya, disiksa, akhirnya ketahuan Abu Bakar, dibeli gitu. Jadi menurut Abu Sofyan nggak guna gitu kan, karena udah nggak ngikutin, nggak patuh sama majikan gitu, udah nggak guna gitu kan. Kata orang Malaysia nggak guna gitu kan. Oh iya, nah, ini orang Malaysia ini bahasanya itu asik-asik gitu. Ya, kalau kita lihat itu, ya, tentara itu, angkatan darat itu namanya juga beda itu, pasukan hentak-hentak bumi. Ya, dilihat aja itu bahasa Malaysia itu. Kalau yang angkatan laut, pasukan basah kuyup. Bener nih, serius. Ya memang kedengarannya jadi telinga kita itu ya aneh gitu kan. Tapi mereka ya biasa gitu. Wah, ini yang paling aneh lagi itu rumah sakit, Bu. Rumah sakit terutama khususnya bagi untuk yang melahirkan itu. Oh, itu rumah sakit korban laki-laki. Iya. Iya, yang rumah sakit untuk kelahiran itu, korban laki-laki itu. Iya, Pak. Iya. Iya. Rumah sakit korban laki-laki. Ya cuman yang agak lucu itu kan hentak-hentak bumi dan basah kuyup tadi. Ada juga yang pasukan udara itu, pasukan bergelayut. Ya. Ya. Jadi yang diperselisihkan adalah karena adanya, sebabnya adalah karena perbedaan hadis, apakah hadis ini sahih atau tidak. Siapa dia? Abdun mamlukun, awim ro'atin, atau wanita, aw sabiyun, bocah, anak-anak, aw maridun, atau orang sakit. Wa fil ukhra, ada yang nambahin lagi, illa khamsah, ada ditemukan hadis lagi 5 orang yang dikecualikan.
ada 4, ada 5. Wa fihi au musafirun, yaitu orang sedang berpergian. Wal hadisu lam yasihu inda aksaril ulama. Tetapi ada yang mengatakan ahli para ulama hadis ini tidak sahih. Ya terlepas dari itu kan ada hadis yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi inilah terkait dengan masalah kewajiban Jum'ah, apakah dia wajib didirikan atau tidak, apa saja persyaratannya. Nah, ini yang akan dibahas di dalam tahapan-tahapan di dalam masalah sholat Jum'ah tadi. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 6. Agak terlambat. Sekarang jam berapa? Iya. Saya kira ini nanti lanjutannya di pasal yang kedua ini tentang syarat Jum'ah. Kita lanjutkan apa pertanyaan? Kita lanjutkan apa ke pertanyaan ini? Kan masih ada berapa menit, Pak? Masih 15 menit. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Baik. Kita masuk kepada syarat nih. Al-faslus tsani fi syurutil Jum'ah. Pasal yang keduanya, kalau tadi pasal kan yang pertama tentang hukum Jum'ah dan bagi siapa yang yang diwajibkan. Nah, sekarang syaratnya apa didirikan sholat Jum'ah itu? Wa amma syurutul Jum'ah, adapun syarat mendirikan sholat Jum'ah itu fattafaqu ala annaha syurutus sholah al-mafrudhah bi'ainiha. Syarat-syarat kita sholat Jum'ah itu disepakati sebagaimana syarat sholat fardu itu sendiri. Akni as-samaniyatal mutaqaddimah, yaitu ada 8 syarat yang terdahulu. Ma'adal waktu wal adan, kecuali waktu adan yang berbeda. Maksudnya kalau sholat fardu biasa di luar Jum'ah itu adannya mesti masuk waktu, Pak. Nah, kalau adan Jum'ah ini diperselisihkan. Fa innahum ikhtalafu fihima, maka sesungguhnya mereka para ulama ikhtalu berbeda pendapat fihima terkait dengan waktu adzan. Ya. Wa kadzalika ikhtalafu fi syurutiha al-mukhtasha biha. Termasuk juga perbedaan mereka tentang syarat-syarat khusus bagi sholat Jum'ah. Ya. Amal waktu, adapun waktunya, fa innal jumhuru ala anna waqtaha waktu dhuhri bi ainihi. Menurut jumhur ulama waktunya ya kapan dilaksanakan sholat Jum'ah itu waktunya waktu duhur itu sendiri. Artinya waktu zawal. Waktu matahari sudah geser ke barat. Karena kan dari timur, Pak. Kalau masih keberadaannya di tengah-tengah aja nggak boleh itu. Istiwa itu mesti sudah masuk, ya udah masuk waktu duhur. Itu jumhur ulama. Wa annaha la tajuzu qabla zawal. Menurut jumhur ulama sesungguhnya sholat Jum'ah itu tidak diperbolehkan waktunya dilaksanakan sebelum zawal. Artinya matahari masih berada di timur posisinya. Kalau ini garis tengah istiwa tadi, matahari muncul dari sana, sebelum lewat garis ini belum boleh. Itu jumhur ulama. Ya. Di tengah saja belum boleh. Kan gitu, harus lewat dikit. Seperti sholat duhur. Satu pendapat. Tapi wa dhahaba qaumun innahu ila annahu yajuzu an tusalliya qabla zawal. Tapi ada pendapat lagi yang boleh dilaksanakan sebelum waktu duhur. Wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal termasuk 4 imam itu. Jumhur kan udah 3 tadi. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. 4-nya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat boleh sebelum masuk. Nah, inilah ikhtilaf. Ya. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal sendirian membolehkan sholat Jum'ah sebelum masuk waktu duhur itu? Wasababu fi hadzal ikhtilafu fi mafhumil asar al-waradah fi ta'jilil Jum'ah. Sebab
perbedaan pendapat terkait dengan waktu pelaksanaan sholat Jum'ah itu karena perbedaan fi mafhumil asar al-warodah, pemahaman hadis yang terkait dengan ini, yaitu hadis fi ta'jilil Jum'ah, yaitu bersegera sholat Jum'ah bagi yang boleh di qabla zawal tadi, tapi bagi yang ini bersegera menuju masjid. Jadi Jum'ah diartikan pelaksanaannya, yang satu menuju segera ke tempat. Itu yang jadi perbedaan. Mislama kharrajahul Bukhari an Sahl bin Sa'ad annahu qala, sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari an Sahl dari Sahl bin Sa'ad annahu qala, ma kunna nataghadda ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nakilu illa ba'dal Jum'ah. Kami semua di zaman Rasulullah selalu melaksanakan sholat Jum'ah dengan segera. Wala nakilu illa ba'dal Jum'ah. Dan kami semua selesai sebelum pelaksanaan sholat Jum'ah itu, artinya belum masuk sholat Jum'ah, artinya belum masuk sampai bayang-bayang itu menunjukkan bahwa ini sudah masuk sholat duhur gitu maksudnya gitu. Satu hadis, wa misla marwiya annahum kan yusalluna wa yansarifuna wa malil jidaroni adlal. Ada riwayat lagi, annahum sesungguhnya mereka sholat mereka selesai, wa yansarifuna selesai, wa malil jidan adlal, dan belum ditemukan bayang-bayang yang menunjukkan bayangan itu. Kalau sudah sorotan dari barat kan bayangannya sudah ke timur kan. Nah, ini bayang-bayang belum kelihatan, artinya selesai itu sudah, itu bayang-bayang belum nongol, artinya selesainya itu di waktu istiwa. Jadi pelaksananya sebelum, Pak. Nah, adanya dua hadis ini kemudian difahami. Faman fahma min hadil asar as-sholatu qabla zawal. Ada yang memahami hadis ini bahwa pelaksanaan sholat Jum'ah sudah dilaksanakan sebelum masuk waktu duhur, ajaza dzalik, maka boleh. Wa man lam yafham minha, adapun orang yang tidak memahami demikian, illat tabkir faqat, kecuali bersegera saja menuju ke masjid, bukan sholat Jum'ahnya, bukan pelaksanaannya, lam yajuz dzalika, maka tidak boleh sholat Jum'ah di luar waktu duhur begitu. Ya, karena ada ikhtilaf ini kan nggak boleh salahin. Oh, kamu salah, yang benar ini. Enggak, Bu. Kalau ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh menyalahkan pendapat yang lain. Yang boleh kita tugasnya hanya memilih. Milih yang mana? Gitu aja. Dan dengan adanya ikhtilaf dan adanya perbedaan itu sebenarnya memudahkan, Bu. Bukan membuat rumit, bukan kok. Ada yang begini, ada yang begitu. Bukan pusing. Yang pusing itu yang baru, yang udah biasa, nggak biasa. Ibu kan masuk Indomaret, udah masuk tempat-tempat yang macam-macam itu. Pepsodent aja macam-macam mereknya. Apa ibu jadi bingung? Oh, ini ada merek ini merek ini. Oh, ini bagus juga, ini bagus juga, ini bagus juga. Gua pilih yang mana? Ah, nggak usah beli, gua bingung. Yang rugi siapa? Ya ibu sendiri, padahal butuh itu. Jadi kalau ada perbedaan, menurut ini begini, menurut ini begini, menurut ini begini, ibu udah yang biasa kita lakukan aja. Ternyata yang kita lakukan pendapatnya si ini. Nah, udah, bukan tambah pusing, bukan. Kita udah biasa nggak pakai kunut. Tiba-tiba kan kita dari kampung nih, kita di jamaah yang nggak pakai kunut. Yang tadi yang saya bercanda tadi. Terus di sini pakai kunut. Apa ibu terus nggak sholat di sini? Kok ini ada yang pakai kunut? Akhirnya gue bingung deh, mana yang bener ini? Oh, gue sekalian nggak sholat lah. Nah, itu yang repot itu. Jadi kalau ada macam-macam perbedaan itu sebenarnya tambah wawasan kita. Oh, Pepsodent itu yang kita sebut. Itu Pepsodent gimana dulu kan udah jadi jadi apa itu? Brand market itu. Pepsodent, walaupun namanya bukan Pepsodent lagi, masih kita sebut Pepsodent. Benar nggak, Bu? Ya, karena dia duluan. Sama dengan Aqua, sama dengan Sanyo. Mereknya mah bukan Sanyo, kita sebut Sanyonya mati, Pak. Padahal mereknya bukan Sanyo itu.
Ya, sama kayak gitu. Aqua, itu air aqua di sini. Namanya udah bukan aqua itu. Udah fit. Udah apa namanya? Nah, itu ya kayak gitu itu. Jadi maksud saya, kalau ada perbedaan-perbedaan pelaksanaan atau dalam ibadah kita yang agak beda, nggak usah perlu bingung kita. Nah, supaya nggak bingung caranya apa? Ngaji. Ya, ngaji, ya, ikut ngaji. Jadi supaya dengar kita, oh ternyata ada yang berbeda begitu. Ya, baik ya Bu ya. Nah itu, ini lanjut nggak ini? Cukup ya, pertanyaan lah, silakan untuk pertanyaan nih, monggo. Ya, saya tadi duluan yang kuning tadi Pak. Ya, monggo, gantian. Pak, kalau umpamanya ada dua Pak. Kalau pertama sholat luhur, sholat Jumat itu kita kemudian mau qadha dengan yang asar gitu ya. Itu apa langsung Mau qadha apa mau ini? Mau maksudnya gimana? jadi jamak. Oh, jamak ya. Itu apakah langsung 2 rakaat atau 4 rakaat itu? Atau seperti apa Pak pas sholat Jumat? Oh iya. Kemudian kalau yang kedua itu kalau kita punya teman gitu, di pabrik gitu, dia kan shift gitu. Dia nggak pernah bisa sholat Jumat itu. Karena nggak boleh. Karena nggak diperbolehkan ya. Bukan karena shift kan harusnya kerja di tempat kerja terus gitu. Iya. Itu gimana Pak? Jadi Ya. nggak pernah sholat Jumat. Ya. Bagi yang memang udzur tadi, yang pekerjaan tadi, ya pekerjaan ini kan juga kewajiban juga ya. Artinya ketika seperti itu diganti dengan sholat duhur biasa 4 rakaat. Itu yang pertama bagi orang yang memang dengan pekerjaannya tadi. Jadi hukum itu kembali kepada tadi yang dalam keadaan darurat musafir saja boleh diganti sholat duhur. Itu intinya. Nah, bagaimana ketika dia ingin menjamak? Maka jamaknya tadi ketika dia memang sholat Jum'ah, jamaknya kalau dia mau jamak tanpa qashar 4-4 Pak. Ya, 4-4. Dan kalau dia jamak qashar boleh 2-2. Tapi niatnya adalah sholat duhur. Niatnya sholat duhur ya. Jadi niatnya sholat duhur, 2-2. Duhur 2, ini 2 karena memang dia menjadi posisi yang tidak wajib Jum'ah. Kalau Jum'ah tadi kan pengganti duhur sebenarnya. Bagi yang tidak bisa berarti sholat duhur kan gitu, kayak gitu. Artinya dia tetap wajib. Yang terkait dengan ancaman tadi, ancaman itu memang bagi orang-orang yang memang dalam posisi normal, posisi yang tidak dalam keadaan tadi. Jadi intinya begini Pak, agama ini kembali kepada pokok Pak. Ya, ad-dinu itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi kalau dalam keadaan kesulitan tadi itu jadi mudah sebenarnya ya. Nah, sebenarnya kemudahan ini sebenarnya menjadi orang yang berilmu, tahu dia ya, tahu ngaji, tahu mendengar seperti ini. Nggak mesti harus sampai kemudian ya, kalau dia memang memposisikan menjadi yang idealis gitu, berani ini gitu, pekerjaan yang seperti itu saya keluar dari itu, misalnya ya kok saya nggak bisa sholat Jumat apa, ya monggo saja, tidak diinikan. Tapi dalam keadaan misalnya dia seumur karena selama mungkin sekian tahun bekerja di situ sampai tidak sholat Jumat tadi, dia bukan berarti masuk kepada ancaman tadi, karena dia memang juga ini apa sepanjang dia tidak menganggap bahwa sholat Jum'ah itu tidak wajib ya. Jadi berbeda Pak ya. Jadi ada orang yang tidak sholat tetapi dia karena malas saja, karena dia sebenarnya ini, tapi dia tidak mengingkari bahwa sholat duhur, sholat 5 waktu itu tidak wajib. Itu dia masih muslim Pak, masih dianggap orang beriman. Tapi ketika dia tidak sholatnya tadi meyakini bahwa itu tidak wajib, ini kan sudah bicara hukum Pak, maka dia dihukumin sebagai kafir tadi. Paham Pak ya? Jadi posisi yang seperti itu. Nah, masalah caranya tadi tergantung tadi. Jadi ketika dia tidak mendapatkan tidak sholat Jum'ah, jangankan yang tidak mendapatkan sama sekali,
dia ketiduran sehingga dia datang di saat sholat Jum'ah itu sudah sholat dan tahiyat akhir, dia Allahu Akbar terus tahiyat akhir, maka dia kemudian setelah salam berdiri bukan 2 rakaat lagi, tapi melaksanakan di sini 4 rakaat seperti sholat duhur, karena sama sekali tidak dapat rakaatnya. Tapi ketika dia datang karena terlambat tadi masih dapat 1 rakaat tambah 1 rakaat. Nah, itu dari kaifiyah, itu dari cara. Itu dibahas dalam fikih-fikih yang lain, Pak. Itu seperti itu. Itu Pak ya, paham ya? Jadi kalau dia memang dalam keadaan tadi terpaksa, ini terpaksa Pak. Jangankan terpaksa masih yang seperti itu. Terpaksa kalau enggak saya tembak ini, makan tuh babi itu. Katanya kamu orang Islam, babi haram ya, makan itu. Makan aja Pak. Karena ini darurat, ditembak kalau enggak. Ya kan? Ditembak gitu. Ya seperti di kepolisian itu kan isunya disuruh minum kencing gitu. Ya disiksa di apa itu. Ya seperti itu, minum aja. Itu yang tanggung, yang nyuruh itu. Yang tanggung jawab itu. Kita enggak. Ya. Jadi darurat itu memang sudah bukan darurat yang kenapa enggak, aduh saya kotor sama darurat ini enggak bisa. Enggak begitu. Darurat itu menyangkut nyawa, Pak. Jadi kata darurat itu secara hukum menyangkut nyawa. Jadi terpaksa kalau mati nggak makan itu makan. Itu. Jadi hukumnya ini harus jelas. Oh saya kenapa kamu Jumatan darurat? Kenapa? Tadi tiba-tiba panci bolong itu harus ibunya suruh ini. Bukan darurat itu. Oh tiba-tiba motor ini nggak darurat itu. Darurat itu kalau sudah menyangkut nyawa sebenarnya. Ya, kalau nggak dilakukan itu mengancam jiwa. Itu darurat sebenarnya hukum itu, tapi cuman kadang-kadang sudah dipelencengkan gitu, darurat itu jadi dimudahkan enggak. Terpaksa itu sudah menyangkut sampai nyawa, menyangkut keselamatan, itu darurat. Saya kira itu Pak. Masih ada lagi Pak, silakan. Cukup Pak. Cukup ya? Hampir sama tadi ya? Iya hampir sama. Oke baik, jamaah sekalian masih ada, silakan. Ya. Sedangkan kita ketahui di rangkaian ibadah sholat Jumat ini kan ada khutbah Jumat dan sholat Jumat. Ya. Jadi pertanyaan saya bagaimana Ustaz, kalau di saat khutbah Jumat, karena masjid ini kan bisa dibilang tempat nyaman tuh, kita blok, apa namanya tidur gitu ya. Iya. Namun sudah komat. Iya. Itu bagaimana terkait dengan masalah sebelumnya. Ya. Terus ada juga beberapa saya lihat di beberapa masjid habis sholat itu berdiri kembali melaksanakan sholat 4 rakaat. Ya. Apakah ini sebagai bentuk antisipasi barangkali ada yang sempurna Ya. sehingga Ya. melaksanakan 4 rakaat. Ya. Baik, terima kasih. Jadi tadi kembali kepada hal-hal yang memang terpaksa dan itu sebenarnya ini tapi sudah menjadi satu kebiasaan ya. Idealnya karena memang sholat Jum'ah ini sebagai sholat duhur dan di dalam pelaksanaannya tadi ada khutbah dan ada sholat, itu sebaiknya sih memang secara ideal itu ya memang kita seperti ibadah serius, khutbahnya serius apalagi sholatnya lagi. Jadi rangkaian itu. Nah lagi-lagi adalah ada tataran kualitas 1, kualitas 2 atau kita sering sebut original, KW1, KW2, KW3. Nah, inilah kemudian ada tingkatan ibadah itu ya tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sepanjang itu tidak disengaja dan memang ngantuknya berat sehingga begitu dia datang udah memang dari ini udah ngantuk tadi atau bangun tidur kelihatan terus di sini diterusin lagi bangun-bangun setelah qomat yang begitu ya tadi, tapi dapatnya yang KW3 atau KW5 Pak pahalanya Pak. Sama jamaah tadi, jamaah itu jadi kan ada hadis juga sholat itu sesuai dengan illah laha ma kasabat laha ma kasabat ya wa alaiha ma kasabat. Jadi baginya ya sesuai dengan
sholat yang memang tertib, yang apa, oh, dia paling ada 24 karat 99% itu, ada yang mungkin karatnya gitu. Sama-sama 27 derajat atau 25 derajat, tetapi karatnya beda. Itu dari sisi kita logikakan, dari logika itu. Jadi Allah juga akan memberikan pahala sesuai dengan usaha dan orang itu. Yang kedua, nanti sebenarnya jawabannya sebenarnya dalam lanjutan ini, itu boleh jadi yang sudah sholat Jum'ah yang posisinya sebagai pengganti sholat duhur tadi, tapi kok Jum'atan juga, sholat duhur juga. Nah ini yang salah kaprah. Yang salah kaprah. Salah kaprahnya tadi kalau alasannya kekhawatiran bahwa itu tidak memenuhi, itu salah juga. Nah itu jawabannya di sini nanti. Biasanya itu belum baca kitab ini Pak. Mesti fikih-fikih yang lain. Dan fikih kita umumnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mewajibkan Jum'ah itu dilaksanakan kalau sudah 40 itu juga harus orang-orang yang benar-benar memenuhi persyaratan sholat Jum'ah tadi. Laki-laki yang tidak sakit, tidak ada musafir di situ gitu kan ya. Jadi itu dipegang teguh betul itu. Fikih Syafi'i itu padahal ada pendapat-pendapat yang lain. Nah, sebenarnya jawabannya di sini nanti sebenarnya dalam ketentuan syarat-syarat yang secara khusus terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat ini, wa amma syurutul wujubil wa sihhatil mukhtasab yaumil jum'ah fattafaqal kulli ala anna min syartiha al jamaah. Syaratnya itu jamaah. Syaratnya itu cukup walaupun di situ harus dilaksanakan jamaah. Oke, waqtalafu fi miqdaril jamaah. Berapa kira-kira jumlah jamaah itu? Faminhum mangqala wahidun ma'al imam. 2 orang aja. Ada yang berpendapat boleh didirikan sholat Jumat di situ. Wahwa at-Tabari, Imam Tabari. Jadi alasannya Pak biasanya mengkhawatirkan bahwa syarat-syarat Jum'ah itu tidak memenuhi 40 orang yang saya tahu. Nah ini yang menurut pendapat saya, menurut saya ya tidak secara fikih yang membahas masalah itu. Tentu itu menjadi tidak ini. Kan syarat yang penting itu berjamaah. Berjamaah itu berapa orang? Dan jumlah ikhtilaf. Itu kan ada yang mengatakan wa minhum man qala isnani siwal imam, 3 orang berarti. Wa minhum man qala salah satu dunal imam, 4 orang. Wa huwa qaulu Abu Hanifah. Abu Hanifah 3 orang, 4 orang. Wa minhum man istarata arba'in. Wa huwa qaulu Syafi'i. Inilah 40 yang menurut Imam Syafi'i. Padahal kalau kita runtut ke awal pelaksanaan sholat Jum'ah dulu zaman Nabi itu awal-awal diturunkan sholat Jum'ah ini 12 orang Pak. Ya. Nah masalah pendapat-pendapat yang berbeda ini nanti wasababu ikhtilafi fi hada ikhtilafi aqalli ma yantoliqu alaihi ismul jam'i. Jadi masalahnya sholat berjamaah itu dianggap berjamaah itu kalau gimana? Kan Bapak 1-2 orang jamaah juga. Syaratnya berjamaah. Itu yang wajib. Tetapi ketika bicara tentang berapa orang sholat jamaah itu yang berbeda. Itu sebenarnya di situ Pak. Jadi kesimpulannya saya kembalikan bahwa kalau sudah sholat Jum'ah statusnya sebagai pengganti udah diganti kok. Masih di ini ya kayaknya secara logika itu ya tidak dibenarkan gitu. Udah diganti kok masih waduh tabrakan motor kerusakan. Ya udah motornya mereknya apa ini saya ganti yang baru. Ya ini ya udah jangan diurusin lagi yang udah diganti kok. Ini ya udah ini motorku saya bawa juga kayak itu sih mau untungnya lagi ya. Jadi logikanya begitu. Jadi intinya bahwa ya seyogjanya, tapi ketika itu ya nggak usah disalahkan, itu kan sudah menjadi pegangan, sudah pendapat lagi. Tapi saya tidak menemukan pendapat bahwa ketika ada alasannya hanya kekhawatiran tidak memenuhi sunahnya itu, yang sebenarnya itu bukan syarat yang disepakati. Menurut saya tidak usah sholat duhur lagi. Karena syaratnya itu kan dianggap bahwa dikhawatirkan kurang syarat. Syaratnya apa sih sholat Jumat? Berjamaah. Berjamaah itu cukup ada 2 orang, ada 3 orang. Nah, itu logikanya seperti itu Pak. Kalau kita berargumen gitu, misalnya di muhadharah itu
Nah kan tidak main ngotot gitu. Pokoknya menurut saya itu syaratnya kurang. Karena apa? Kurang dari 40. Itu yang kemudian mau menang sendiri dalam berdebat itu, tidak melihat pendapat yang lain gitu. Nah itu menurut saya dalam keilmuan, dalam metode ilmiah itu secara akademis yang model begini itu ya jadi bahan tertawaan itu. Jadi bahasanya kasihan deh lo kan itu. Jadi referensinya kurang. Ya, saya kira itu Pak ya. Ya. Tapi di tempat lainnya ini nggak usah disalah-salahin, nggak usah lah, biarin aja. Ya. Cukup Pak ya. Cukup baik. Jamaah sekalian, waktu juga yang membatasi kita, insya Allah kita akan lanjutkan. Di sini masalah Jumat ini dibahas secara rinci, dijelaskan perbedaannya, kenapa berbeda, dan berbagai macam. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan. Mohon maaf ada kekurangan, mari kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.